saya Sophia Alpirasari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika yang berjudul gelombang mekanik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh medium perambat gelombang mekanik yaitu tali, air, udara, dan pegas yang dapat menjadi medium sebuah getaran. Dengan begitu, gelombang-gelombang tersebut dapat terjadi karena adanya getaran mekanik dari dua medium yang terhubung. Dalam perambatan, gelombang akan memindahkan energi melalui perambatan dari satu medium ke medium lainnya. Gelombang energi tersebut akan menghasilkan perambatan pada kedua medium. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dalam segala jenis. Selanjutnya, ada jenis-jenis gelombang mekanik. Pertama, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan salah satu jenis gelombang mekanik yang mempunyai arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang pegas dan gelombang bunyi di udara. Yang kedua, ada gelombang transversal. Kemudian, jenis gelombang mekanik selanjutnya adalah gelombang transversal. Gelombang ini merupakan jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang pada cahaya, gelombang pada permukaan air, gelombang geser, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, terdapat bukit dan lembah. Pada setiap gelombang mekanik yang terjadi akan selalu ada bukit dan lembah yang menunjukkan proses perambatan. Yang kedua, ada periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya, dan juga ada dari lembah ke lembah selanjutnya. Yang ketiga, ada panjang gelombang. Pada setiap bukit dan lembah akan selalu memiliki jarak yang sama. Jarak di antara setiap bukit dan lembah tersebut disebut panjang gelombang. Yang keempat ada frekuensi gelombang. Selanjutnya ialah adanya frekuensi gelombang. Frekuensi ini dapat dilihat dari banyaknya bukit dan lembah yang dihasilkan oleh gelombang dalam satu waktu tertentu. Yang kelima ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah rumus kecepatan rambat gelombang pada satuan medium. V sama dengan A kali F sama dengan A per T. Dengan keterangan V kecepatan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Yang keenam ada kekuatan gelombang atau amplitudo. Kekuatan gelombang dapat ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit dan lembah yang disebut sebagai kekuatan gelombang atau amplitudo. Contoh gelombang mekanik. 1. Ada gelombang suara. Gelombang suara atau bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena gelombang suara membutuhkan media untuk merambat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan kata lain, sebuah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Meskipun gelombang suara ultrasonik dan infrasonik tidak dapat terdengar oleh manusia, kedua gelombang itu juga termasuk contoh gelombang mekanik. Yang kedua, ada gelombang air. Gelombang air dapat terjadi karena adanya gelombang mekanik dalam perambatannya. Sebab, gaya gravitasi yang ada di laut dapat menerima gaya tarik yang membentuk sebuah gelombang. Oleh karena itu, seringkali kita melihat adanya gelombang air laut yang terus bergerak. Hal tersebut merupakan salah satu contoh gelombang mekanik transversal dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi tentang gelombang mekanik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.